Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dinamika, Prodi S1 Manajemen. Pada mata kuliah Family Business, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Kumala Putri, Rizky Farmi Firmansyah, dan Alfian Daniel Al-Habib. Nah, pada pertemuan 13 ini kami akan mempresentasikan materi tentang mengolah konflik, keseimbangan keluarga, dan bisnis. Nah, di slide ini menjelaskan unit keluarga. Nah, unit keluarga adalah selalu ada di seluruh dunia dan sekelompok operasional inti masyarakat. Itu juga kendaraan utama untuk menjalankan bisnis sebagai cara untuk mendukungnya unit keluarga. Nah, selain memiliki dan mengelola bersama, banyak keluarga sukses juga berkolaborasi dalam mengolah kantor keluarga, mengawasi upaya filantropi melalui mendirikan yayasan keluarga atau berbagi kendali publik lainnya dan perusahaan swasta. Sementara semua bentuk kolaborasi keluarga ini menghadapi tantangan yang sama. Kualitas unik dari sebuah keluarga di tengah struktur ini menambah kompleksitas secara efektif, menyeimbangkan tantangan ini dengan ketegangan dan masalah yang datang dengan menjadi keluarga dalam bisnis bersama. Nah, di slide ini berisi tentang banyak konflik dalam bisnis keluarga atau keluarga yang giat dapat diprediksi tetapi mereka tidak selalu terhindarkan. Nah, intinya adalah bahwa beberapa konflik yang paling menantang dalam bisnis keluarga seringkali tidak hanya kompleks tetapi juga hasil dari proses dan perkembangan jangka panjang daripada peristiwa satu kali. Misalnya, dua saudara laki-laki belum berbicara tahun karena perselisihan lamanya. Ada juga seorang anak dewasa telah memotong dirinya keluar dari pertemuan keluarga karena pertengkaran sebelumnya. Dan ada juga perceraian membawa rasa sakit pada hubungan keluarga dan lain-lainnya. Tapi tidak terselesaikan konflik dalam keluarga pada akhirnya dapat mengikis hubungan antara anggota keluarga ke titik di mana interaksi yang syarat konflik dengan satu sama lain. Jadi diterima dan anggota keluarga menganggap mereka itu normal. Meskipun dinamika yang relatif tidak berbahaya, ini dapat ditemukan di sebagian besar keluarga. Tekanan tambahan dan tanggung jawab berinteraksi dalam konteks bisnis dapat memperburuk konflik dari waktu ke waktu sehingga berpotensi menjadi cukup destruktif. Nah, menurut para ahli, konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika individu atau kelompok merasakan perbedaan dan pertentangan antara dirinya dan individu atau kelompok lain tentang minat dan sumber daya, kepercayaan, nilai, atau praktik yang penting bagi mereka sendiri. Meskipun definisi itu akurat, tidak cukup untuk menggambarkan dilema dan ketegangan yang umum terjadi pada keluarga yang terlibat secara bersama dalam bisnis dan perusahaan. Nah, dalam konteks ini, setiap contoh dari konflik semakin diperumit oleh peran ganda dan hubungan anggota keluarga. CEO perusahaan, keluarga Mei Putra, pendiri, dan dia mungkin juga ayah dari beberapa anak dan kakek dari beberapa cucu. Dia kemungkinan adalah suami dari pasangan yang membantunya membangun bisnis dan membesarkan anak-anak itu. Dia juga mungkin saudara dari wakil presiden di perusahaan atau company, bahkan seorang polisi dengan saudara kandung. Selain menjadi pamannya anak-anak saudara kandung, dia juga bisa menjadi bos mereka jika mereka bekerja di perusahaan keluarga. Nah, dinamikanya lain mungkin juga sedang bekerja seperti beberapa anggota keluarga mungkin bekerja di perusahaan untuk membuatnya sukses untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Ada juga anggota keluarga lain yang tidak aktif dalam bisnis, mungkin pemilik atau pemegang saham. Dan ada juga pengabdian, hubungan antara keluarga dan anggota. Dan terakhir,
peran mertua, dan hubungan yang tercipta di keluarga. Jelas, keluarga bekerja sama dalam bisnis atau perusahaan juga harus menyulap hubungan antara perusahaan itu dan keluarga secara keseluruhan. Ini berlaku untuk bisnis keluarga secara global, skala, dan lintas budaya. Apakah anggota keluarga terlibat dari perusahaan sebagai pemilik atau manajer atau bahkan keduanya. Nah, di setiap bisnis keluarga menghadapi beberapa konflik pada satu waktu atau lainnya dan mengenai banyak situasi yang berbeda. Kapanpun orang bekerja sama, pasti ada pendapat yang berbeda dan ide tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu permasalahan. Beda pendapat jangan selalu mengarah pada konflik, tetapi ketika pendapat yang berbeda digabungkan dengan emosi, ketegaran, kritik atau penghinaan, saat itulah konflik itu muncul pada situasi tersebut. 3. Domain bisnis keluarga. Setiap domain mewakili topi anggota keluarga atau pemangku kepentingan lainnya, mungkin dipakai pada waktu tertentu dan potensi dilema atau paradoks yang bisa ditemui dalam setiap peran. Satu orang mungkin ayah dan juga CEO dan pemegang saham mayoritas pada waktu yang berbeda. Putra atau putrinya mungkin COO dan minoritas pemegang saham. Konstituen yang berbeda ini dan hubungan interaksi mereka yang menghasilkan kelompok kepentingan yang mungkin secara alami berada dalam konflik atau persaingan karena agenda yang berbeda dan prioritas. Misalnya, bagaimana Anda bisa menjadi bos dan saudara laki-laki atau saudara perempuan di waktu yang sama? Bagaimana mungkin kakak dan adik dengan semua pengalaman khas tumbuh bersama mengesampingkan hubungan saudara dan sekarang fokus pada hubungan bisnis mereka yang mungkin dari CEO dan COO? Atau bagaimana Anda menyeimbangkan keinginan pemilik keluarga untuk memiliki dividen yang lebih besar ketika bisnis keluarga manajer ingin berinvestasi kembali di perusahaan? Ini tumpang tindih peran dan hubungan menciptakan dilema alami yang diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga pemilik bisnis. Tapi mereka juga memberikan peluang munculnya ketegangan dan konflik. Keluarga bisnis yang sukses berhasil menyeimbangkan kebutuhan kelompok kepentingan ini dan untuk menjaga agar domain tetap terpisah melalui batas yang jelas. Yang pertama, mereka menjalankan bisnis mereka sesuai dengan bisnis terbaik praktik sambil meminimalkan pengaruh potensi kepentingan keluarga yang bersaing. Kedua, mereka berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka sambil mengelola untuk menjaga perbedaan bisnis dari pengaruh hubungan. 3. Mereka berhasil menciptakan waktu dan ruang di rumah yang tidak tentang bisnis. 4. Mereka bertindak sebagai pemegang saham dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam kepentingan terbaik perusahaan. Agar berhasil mengelola domain ini, Anda harus tetap dalam pikiran topi yang mana Anda kenakan saat Anda membuat berbagai keputusan tentang bisnis Anda atau keluarga Anda, dan Anda perlu memastikan bahwa keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan yang benar. Terlebih lagi, karena banyak kesulitan dan konflik yang ditimbulkan oleh kurangnya kejelasan ini membantu untuk memperjelas pada saat tertentu yang topi yang Anda kenakan saat berinteraksi dengan keluarga di situasi bisnis. Menghilangkan konflik atau mengelola konflik, apa yang realistis? Banyak keluarga ingin konflik hilang begitu saja. Bahkan ada dukungan untuk ide ini di beberapa literatur populer tentang konflik resolusi. Di sepanjang baris yang harus Anda lakukan adalah berkompromi dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak ada banyak informasi tentang cara mendapatkan sekelompok orang yang terkait satu sama lain dan juga bekerja sama dalam perusahaan yang signifikan untuk memahami bahwa kompromi tidak sama dengan kolaborasi. Dalam kompromi, masing-masing individu menyerahkan sesuatu yang berharga untuk menjaga perdamaian. Tetapi kolaborasi melampaui itu dan berarti menerima dan menoleransi perbedaan sambil berkomitmen
untuk bekerja sama untuk menemukan solusi yang belum dibuat. Ini butuh dedikasi dan kerja keras bekerja, tapi umumnya dilihat sebagai proses yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Belajar mengelola konflik secara efektif penting bagi siapapun yang terlibat dengan bisnis keluarga, baik pendirinya yang ingin menyerahkan bisnis kepada anak-anaknya atau anggota generasi kedua yang bekerja sama dengan orang tua, saudara kandung, dan saudara ipar, atau anggota generasi ketiga atau lebih baru yang mencoba mempertahankan warisan generasi sebelumnya sambil menatap masa depan dan bekerja dalam jaringan keluarga yang besar dan terus mengembangkan hubungan antar keluarga dalam perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami pada mata kuliah Family Business Management di pertemuan 13 ini tentang mengelola konflik keseimbangan keluarga dan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.